Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa setia channel Aji 2. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata yang menguras air mata, membangkitkan empati, dan membuat kita bertanya-tanya, apa arti cinta sejati di tengah gelimang harta? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari channel ini. Atas nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang janda muda cantik yang hidup sederhana tiba-tiba dilamar oleh seorang pria asing dengan mahar 100 kg emas murni. Tapi keputusan yang ia ambil setelah itu justru mengejutkan semua orang. Kisah ini menyimpan pelajaran mendalam tentang ketulusan, harga diri, dan pengorbanan. Saksikan hingga akhir dan siapkan tisu karena ceritanya benar-benar menguras air mata. Namanya Rani. Usianya baru 27 tahun. Di usianya yang masih muda, ia sudah menjanda setelah sang suami meninggal karena kecelakaan saat pulang kerja malam hari 2 tahun lalu. Mereka baru saja menikah selama 3 bulan saat takdir memisahkan. Sejak itu, Rani membesarkan anak semata wayangnya yang masih balita dengan penuh perjuangan. Ia memilih tetap tinggal di kontrakan kecil di sudut kampung pinggir kota, tak jauh dari pasar tradisional. Setiap hari, sejak pukul 4 subuh, Rani bangun untuk menanak nasi uduk, menggoreng tempe, telur balado, membuat sambal, dan menyiapkan gorengan. Ia membawa dagangannya ke sebuah gerobak kecil di pinggir jalan raya utama, tepat di bawah pohon angsana tua. Dari sanalah ia mencari rezeki halal. Meski hanya menjual nasi uduk 5 ribuan, pembelinya banyak karena masakan Rani memang nikmat dan senyumnya menenangkan. Rani memiliki paras cantik yang alami. Kulitnya sawo matang bersih, wajahnya oval dengan sorot mata sayu yang penuh kesedihan namun memancarkan keteguhan. Tatapan matanya seperti menyimpan luka yang dalam, tapi tetap lembut pada siapa saja. Tak sedikit lelaki yang mencoba mendekatinya, dari sopir angkot hingga pedagang pasar, namun Rani selalu menolak dengan halus. Gosip pun berhembus di kampung itu. Ada yang memuji keteguhannya, tapi tak sedikit pula yang memandang sinis. Cantik-cantik kok jualan di pinggir jalan, sayang amat, celetuk seorang ibu-ibu saat melintas. Tapi Rani diam saja. Ia lebih memilih menyekolahkan anaknya dan menabung sedikit demi sedikit, daripada memikirkan omongan orang. Dalam diam, ia sering menangis. Di malam hari, setelah anaknya tidur, Rani memandang langit dari jendela, bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Apakah ada takdir lain yang Kau siapkan untukku?" Namun esok harinya, ia kembali tersenyum saat berdiri di samping gerobak nasi uduknya. Hidupnya yang tenang dan sederhana itu tiba-tiba berubah saat suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerobaknya. Seorang pria asing turun dari mobil, mengenakan jas mahal dan menatap Rani dalam diam. Saat itu, Rani tak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu matahari baru naik sepinggang ketika mobil hitam mengkilap berhenti di depan gerobak nasi uduk milik Rani. Warnanya mencolok di antara deretan motor dan sepeda pembeli. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria tinggi besar berkulit sawo matang gelap, mengenakan jas mahal warna krem, jam tangan emas berkilau, dan kacamata hitam yang menambah kesan misterius. Orang-orang yang melihat sontak menoleh. Heran apa gerangan pria sekaya itu mampir ke warung kecil di pinggir jalan. Pria itu turun perlahan, lalu berdiri di depan gerobak Rani. Tak berkata apa-apa, hanya memandangi Rani yang tengah sibuk membungkus nasi uduk untuk seorang tukang ojek. Rani pun tak terlalu memperhatikan baginya pelanggan adalah pelanggan, siapapun dia. Setelah selesai melayani, Rani menyapa sopan. "Silakan, mau pesan apa, Pak?" Pria itu akhirnya bicara. Suaranya berat namun hangat, dengan logat asing yang membuat banyak orang langsung sadar. Dia bukan orang lokal. "Saya ingin mencicipi nasi uduk ini, dan juga tahu siapa nama ibu penjualnya," katanya pelan. Rani agak kaget, namun tetap tersenyum. "Namaku Rani, Pak. Nasi uduknya 5 ribu, lauknya bisa pilih." Ia mulai menyiapkan pesanan sambil sesekali menahan rasa gugup. Jarang ada pria asing berpenampilan seperti itu mampir ke gerobaknya. Pria itu memperkenalkan diri, "Namaku Kerim, dari Qatar."
Aku di sini untuk urusan bisnis. Tapi aku tak menyangka akan menemukan aroma masakan seperti ini di tempat sederhana begini. Hari itu, Krim makan di pinggir jalan, duduk di kursi plastik sambil menikmati nasi uduk dan sambal rani. Ia bahkan membeli 2 bungkus tambahan untuk dibawa. Beberapa orang mulai menggosip. Anak-anak muda diam-diam memotret dari jauh. Tapi ternyata pertemuan itu tak berhenti di situ. Esok harinya, Krim kembali lagi. Dan keesokannya lagi. Ia selalu datang sekitar jam 8 pagi, memesan menu berbeda, dan selalu menyapa Rani lebih akrab. Tak pernah melewati batas, namun juga tak menyembunyikan ketertarikannya. Rani mulai merasa canggung. Ia bukan wanita yang mudah membuka hati, apalagi pada orang asing. Tapi ada sesuatu dari Krim yang membuatnya bingung. Ia sopan, santun, tidak pernah memaksa, dan selalu menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Beberapa tetangga mulai bicara, bahkan ada yang mengejek, jangan-jangan nanti kawin lari tuh janda sama orang Arab. Tapi Rani tak menggubris. Ia tetap fokus jualan, namun hatinya tak bisa membohongi diri. Ia mulai penasaran dengan pria bernama Krim. Hingga pada hari ke-10, Krim datang bukan hanya untuk membeli. Ia membawa 5 mobil besar beriringan. Turun dari mobil dengan setelan jas putih, dan berdiri di depan semua pembeli sambil berkata lantang, "Hari ini aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku ingin melamar Rani menjadi istriku dengan mahar yang setimpal, 100 kilogram emas murni." Seluruh desa menjadi sunyi. Hari itu menjadi hari paling ramai di sepanjang hidup Rani. Orang-orang dari ujung kampung hingga gang sempit berdatangan hanya untuk melihat langsung kejadian yang tak masuk akal. Di depan gerobak nasi uduk yang sederhana, kini berdiri 5 mobil mewah. Dari mobil-mobil itu, para pengawal bertubuh besar mulai menurunkan peti-peti kayu berukir emas. Masing-masing diangkat dengan alat bantu karena beratnya luar biasa. Chef Krim berdiri di samping Rani, lalu berkata di hadapan semua orang, "Inilah mas kawinku, 100 kilogram emas murni. Bukan untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk menghormati seorang perempuan luar biasa yang tetap menjaga kehormatannya di tengah dunia yang penuh godaan." Rani nyaris roboh mendengarnya. Wajahnya pucat, tangannya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia hanya bisa menatap tumpukan emas yang disusun rapi di atas karpet merah yang digelar mendadak di pinggir jalan. Kilau emas itu menyilaukan, mencolok, dan seperti mimpi buruk sekaligus keajaiban dalam hidupnya. Tetangga-tetangga yang dulu suka menggunjing kini berbisik kagum, bahkan sebagian mulai memotret dan merekam dengan ponsel. Sebagian wanita cemburu, sebagian pria hanya geleng-geleng kepala tak percaya. Baru kali ini janda ditaksir pakai 100 kilo emas, gumam seorang lelaki tua. Krim lalu menyerahkan sepucuk surat dari duta besar negaranya yang menjelaskan bahwa semua emas itu asli dan bersertifikat. Bahkan seorang notaris ikut hadir untuk menyiapkan proses pernikahan secara sah. Namun Rani belum berkata sepatah kata pun. Ia menatap wajah anaknya yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Di benaknya, berputar cepat berbagai pertanyaan yang tak bisa ia hentikan. Apakah ini ujian? Apakah aku pantas menerima ini? Apakah hatiku benar-benar siap? Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia berdiri di depan cermin tua di kamarnya, memandangi bayangan dirinya yang kini menjadi pusat perhatian. Ia menangis diam-diam, menggenggam erat foto mendiang suaminya, dan membisikkan, "Abang, lihatlah aku sekarang. Apa yang harus kulakukan?" Di luar, orang-orang sudah menganggap Rani adalah calon istri Sheikh. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang belum selesai. Rani tahu, emas bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli luka yang belum sembuh. Pagi itu, kampung masih membicarakan kejadian luar biasa sehari sebelumnya. Nama Rani kini jati buah bibir di mana-mana. Sebagian orang memanggilnya Janda Sultan, sebagian lagi diam-diam menaruh iri. Tapi Rani hanya terdiam di dalam rumah kontrakannya, duduk bersila di atas tikar sambil menatap anaknya yang masih tertidur. Hatinya berkecamuk. Ia tidak buta dengan kemegahan 100 kilogram emas yang ditawarkan Sheikh Krim. Namun, ia juga tidak ingin memilih berdasarkan kekagetan sesaat atau tekanan sosial. Ia butuh keyakinan. Ia butuh ketulusan. Pukul 9 pagi, seperti yang dijanjikan, Sheikh Krim datang lagi.
Kali ini tanpa iring-iringan, hanya satu mobil. Ia turun dengan wajah tenang, mengenakan gamis putih bersih dan peci. Di tangannya ada satu map coklat berisi dokumen pernikahan dari kedutaan, lengkap dengan persetujuan wali dan saksi. Rani menemuinya dengan wajah yang tenang tapi mata sembab. "Tuan Krim," ucapnya pelan. Lalu ia mengeluarkan sepucuk surat tulis tangan yang ia siapkan semalaman. Surat itu diserahkan langsung ke tangan Sheikh, lalu Rani menunduk dalam. Dengan tenang, Sheikh membaca isi surat itu. "Dengan segala hormat dan kerendahan hati, aku, Rani, seorang perempuan biasa dari desa kecil ini, menolak lamaranmu yang penuh kemuliaan dan kemegahan. Bukan karena aku meremehkan cintamu, tetapi karena hatiku belum pulih dari luka lama. Aku belum siap mencintai siapapun saat ini. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik bagi anakku, dan seorang hamba Tuhan yang berusaha untuk terus bertekun di jalannya. Semoga Tuhan membalas semua niat baikmu dengan seorang istri yang lebih berharga dariku. Rani." Sheikh menunduk, lalu menatap Rani lama. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Tidak ada amarah, tidak ada kecewa berlebihan. Ia hanya berkata lirih, "Engkau adalah wanita paling berharga yang pernah aku temui." Mata Rani kembali basah, tapi keputusannya bulat. Ia memilih harga diri dan keikhlasan daripada gemerlap yang bisa menenggelamkannya. Namun di luar rumah, para tetangga yang tahu berita itu malah gempar. "Gila, 100 kilo emas ditolak," teriak seorang ibu. "Kau ini kenapa, Ran? Mau sampai kapan hidup miskin?" Beberapa orang bahkan mulai mencibir, menyebut Rani sombong dan tidak tahu diri. Tapi Rani tetap diam. Ia memilih duduk memeluk anaknya, sambil berbisik pelan di telinga si kecil. "Nah, ibu hanya ingin kau bangga dengan pilihan ibu, walau semua orang tak mengerti." Setelah membaca surat penolakan dari Rani, Sheikh Krim tidak serta-merta pergi begitu saja. Ia tidak marah, tidak tersinggung, apalagi merasa dipermalukan. Justru di saat orang-orang kampung mulai mencemooh dan menyebarkan gosip buruk tentang Rani, ia berdiri di tengah mereka dan melakukan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Beberapa hari kemudian, Sheikh Krim kembali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk melamar atau meminta Rani menikah. Ia datang dengan sejumlah yayasan dan tokoh masyarakat. Ia berdiri di tengah lapangan desa dan menyampaikan pernyataan mengejutkan. "Atas nama penghormatan kepada Rani, saya memutuskan untuk menyumbangkan seluruh 100 kilogram emas ini kepada masyarakat desa ini. Sebagian untuk membangun rumah sakit gratis, sebagian lagi untuk yayasan anak yatim dan pendidikan kaum duafa. Dan satu lagi saya ingin merenovasi gerobak nasi uduk milik Rani menjadi rumah makan yang layak, tanpa mengubah namanya." Tepuk tangan bergemuruh. Orang-orang yang tadinya menghina, kini meneteskan air mata. Mereka menyaksikan betapa cinta yang tulus tak selalu harus berakhir dengan pernikahan. Kadang, cinta justru memberi jalan bagi perubahan besar. Rani menangis haru. Ia tak menyangka pria yang datang dari negeri jauh itu justru meninggalkan jejak kebaikan yang begitu dalam di tanah kelahirannya. Warung Rani direnovasi menjadi rumah makan bergaya tradisional, namun tetap sederhana. Krim menamai tempat itu Nasi Uduk Cinta Sejati sebagai penghormatan bagi keteguhan hati Rani. Dan ketika wartawan dari berbagai media datang untuk meliput, Krim hanya berkata satu hal. "Saya pulang ke Qatar bukan dengan istri, tapi dengan pelajaran berharga bahwa cinta sejati tak harus memiliki, tapi ia selalu meninggalkan kebaikan dimanapun ia singgah." Sejak hari itu, hidup Rani berubah perlahan namun pasti. Rumah kontrakannya masih sederhana, tapi kini penuh dengan senyuman. Rumah makan kecilnya, yang dulunya hanya berupa gerobak di bawah pohon angsana, kini berdiri megah dengan dinding kayu jati, ukiran khas Nusantara, dan aroma nasi uduk yang tetap sama seperti dulu, hangat, sederhana, penuh cinta. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena lapar, tapi karena ingin melihat langsung sosok perempuan yang menolak 100 kilogram emas demi menjaga martabat dan keikhlasan hati. Beberapa bahkan datang dari kota jauh, hanya untuk berfoto di depan papan nama Nasi Uduk Cinta Sejati dan mencicipi masakan buatan tangan Rani. Namun Rani tak berubah. Ia tetap memasak sendiri, tetap membungkus nasi uduk dengan tangan yang sama, dan tetap menyapa dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Ia menolak jika dipanggil ibu pengusaha atau janda viral.
Ia hanya ingin dikenal sebagai ibu dari anak yang sedang tumbuh sehat dan bahagia. Di sela kesibukannya, ia sering duduk di belakang rumah, memandangi langit sore, mengingat semua kejadian yang begitu cepat terjadi. Tak jarang air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang membuncah. Rasa syukur atas keberanian untuk menolak sesuatu yang menggiurkan demi mempertahankan sesuatu yang lebih berharga. Harga diri dan ketenangan jiwa. Dari Qatar, Sheikh Karim masih sesekali mengirim kabar. Ia tak pernah lagi melamar atau mengungkit cinta. Ia hanya menanyakan kabar anak Rani, kadang mengirim mainan kecil atau buku cerita berbahasa Arab. Semua itu diterima Rani dengan hati tulus, sebagai bentuk silaturahmi dan penghormatan antar manusia. Dan ketika suatu hari anak Rani bertanya, "Bu, kenapa ibu nggak menikah lagi aja?" Rani menjawab sambil memeluknya, "Karena ibu sudah cukup bahagia, Nak. Cinta itu bukan hanya soal bersama, tapi soal memberi dan menjaga." Sejak saat itu, kisah hidup Rani menjadi inspirasi. Ia diundang bicara di majelis ibu-ibu, diundang berbagi kisah di radio lokal, dan dijadikan teladan di sekolah anaknya. Namun ia tetap menjadi dirinya, wanita biasa dengan hati luar biasa. Dan diam-diam, banyak wanita lain yang mulai meneladani Rani, bahwa tak semua wanita harus bergantung pada pria, bahwa kemuliaan seorang perempuan ada pada caranya menjaga harga diri, bukan pada berapa banyak harta yang bisa ia dapatkan. Waktu terus berjalan. 5 tahun telah berlalu sejak Rani menolak lamaran paling menggemparkan dalam sejarah desanya. Warung nasi uduk cinta sejati kini tak hanya dikenal di kampung, tapi juga sering disebut dalam acara televisi dan media sosial sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati seorang wanita biasa. Namun di balik ketenaran itu, hidup Rani tetap sederhana. Ia tetap tinggal di rumah kecil yang direnovasi dengan dana sedekah Karim. Ia tetap masak sendiri, belanja ke pasar sendiri, dan mengantar anaknya ke sekolah dengan motor butut yang telah menemaninya sejak awal perjuangan. Tak ada kemewahan yang berubah wajahnya. Ia justru terlihat makin anggun, makin matang, dan makin dalam wibawanya. Suatu malam, Rani menuliskan sebuah catatan di atas kertas yang ia simpan di dalam laci lemari. "Aku bukan wanita sempurna. Aku pernah hancur, pernah hampir menyerah. Tapi aku memilih berdiri, karena aku tahu kebahagiaan tidak datang dari emas atau nama besar. Ia datang dari hati yang tenang, dari hidup yang tidak mengkhianati nurani." Catatan itu kelak ditemukan anaknya saat dewasa, dan ia pun menitikan air mata menyadari betapa besar keteguhan hati ibunya selama ini. Sementara itu, dari kejauhan, Karim yang kini kembali menjalankan bisnis internasionalnya tetap menyimpan satu foto Rani dan anaknya di sudut ruang kerja. Bukan karena ia belum bisa melupakan cinta, tapi karena ia menjadikan mereka sebagai pengingat tentang arti cinta sejati, ikhlas memberi, meski tak memiliki. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang seorang janda yang ditawari 100 kilogram emas. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. Sebuah cerita tentang memilih ketenangan daripada kemewahan. Tentang cinta yang tak buta karena harta, tapi justru menemukan cahaya karena ketulusan. Dan tentang bagaimana seorang perempuan sederhana bisa menginspirasi satu dunia hanya karena satu keputusan besar, menjaga hati. Masya Allah, sungguh indah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini menginspirasi dan membuka hati kita semua bahwa harga diri dan ketulusan adalah harta sejati. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Logi 2 agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya yang menyentuh jiwa. Bismillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.